Setelah menonton video ini, Anda pasti tidak akan menyangka akan membuat alat secanggih ini. Dengan bermodalkan pipa paralon bekas ini, saya akan ubah menjadi alat yang akan banyak membantu Anda. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe. Ya sudah, terima kasih. Mari kita buat. Oke, pertama-tama ini pipa paralon yang tadi kita sudah potong menjadi dua bagian ya. Oke, lalu kita buat pola seperti ini. Kita buat 3 garis dengan 10 cm 10 cm ya, 3 bagian. Oke, seperti ini. Lalu kita tarik tanda yang tadi kita buat. Lalu selanjutnya kita ukur 2 cm di garis yang tadi. Lalu kita beri garis. Oke, setelah selesai polanya seperti ini ya. Selanjutnya kita potong pada garis-garis yang 10 cm itu, dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat alasnya. Ini kita akan lem dengan menggunakan super glue. Lalu saya membuat ini persegi panjang seperti ini. Kita tempel dengan menggunakan lem super glue. Satu lagi sama seperti tadi, kita lem dengan lem super glue. Ya, saya siapkan 2 buah pipa paralon ukuran 1/2 inch, dan ini lingkarannya untuk tutupnya. Lalu saya membuat ini polanya seperti ini, Anda bisa tiru di rumah. Lalu ini untuk alasnya, kita lem, lalu tempel saja. Satu lagi kita lem juga, lalu ditempel lagi seperti tadi. Setelah selesai, kita akan buat lubang di sisi atas dan sisi bawahnya ya. Ini menggunakan bor, bisa juga dengan cutter atau apa, bank dan lain-lain sebagainya. Oke, setelah selesai diberi lubang, hasilnya seperti ini. Selanjutnya, ini lingkaran tadi fungsinya adalah sebagai pengait. Lalu saya pakai baut M3 ya, seperti ini, agar kencang. Lalu saya mempunyai pola lagi seperti ini yang sudah saya buat agar tidak memakan waktu. Jadi saya buat dulu polanya seperti ini, Anda bisa tiru, mudah kok. Lalu lingkaran yang tadi sama yang bawahnya kita pakai baut, tempel di bawahnya ya, seperti ini. Kita kencangkan dan kita pasang di satu lagi ya, dan hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya pipa paralon 1/2 inch-nya kita pasang di lingkaran tadi yang sudah dibaut. Nah, seperti ini. Lalu yang atasnya juga sama seperti ini. Kita kencangkan dan menempel ya. Jadi kita tidak perlu dilem ya, agar bisa bergerak ke atas ke bawah. Fleksibel. Jadi kalau dilem tidak akan bisa bergerak. Oke, selanjutnya saya buat
persegi seperti ini yang sudah diberi lubang untuk baut ya. Ini kencangkan menggunakan obeng. Jangan terlalu kencang agar bisa bergerak ke atas ke bawah. Jadi nanti pergerakannya juga tidak kaku ya. Oke, selanjutnya kita pasang di sini di alasnya ya. Kebetulan sudah ada garisnya itu dari pipa paralonnya tadi. Jadi mempermudah, lalu kita beri lem di sudut sisinya ya. Lalu kita beri pipa paralon yang sudah dilempengkan menjadi kecil, lalu kita beri lem lagi agar lebih kuat untuk menahan beban ya, karena nanti itu sebagai tumpuannya ya. Oke, selanjutnya ini adalah model charger TP4056 dan baterai yang sudah saya paralel 2 buah seperti ini. Lalu kita pasang saja di modul chargernya ya, positif ke positif dan negatif ke negatif. Lalu saya beri 2 buah kabel di outnya ya, positif dan negatif untuk out luarnya ya. Oke, seperti ini jadi ya, seperti ini. Oke, kita zoom dan hasilnya seperti ini. Oke, bisa dipahami kan? Lalu kita buat pola untuk lubang chargernya ya, agar nanti bisa di charger dan bisa digunakan di mana saja, kapan saja, mati lampu pun kita tetap bisa pakai. Oke, seperti ini sudah jadi. Lalu kita beri lem bakar ya, agar kuat, tidak goyang-goyang baterainya. Oke, selanjutnya kita beri lubang di sisi bawahnya ya, untuk jalan kabel agar tidak berantakan ya, terlihat rapi. Seperti ini kita rapikan kabel-kabelnya. Oke, setelah rapi sudah tidak terlihat kabelnya, lalu kita lem dengan menggunakan lem super glue. Oke, selanjutnya ini adalah switch on off. Kita buat pola di sebelahnya ya, seperti ini. Kita buat lubang. Oke, sudah kita buat lubang untuk switch on off nya ya. Kita rapikan dan kita pasang, coba pas atau tidak ya, pas. Selanjutnya kita akan solder kabel-kabelnya ya, agar bisa mematikan dan menyalakan dengan menggunakan switch on off. Kita tambahkan kabel satu ya, ya seperti ini. Lalu kita buat lubang lagi untuk jalan kabel agar rapih, tidak berantakan seperti tadi ya, seperti di sebelahnya. Oke, kita beri lem lagi agar kuat. Oke, sudah jadi ini. Lalu selanjutnya kita buat untuk dudukan dinamonya ya. Oke, sudah pas. Lalu kita beri lem. Oke, setelah jadi kita tahan sampai kering agar kuat. Lalu selanjutnya ini adalah dinamo mainan ya, bekas mainan 5 volt seperti ini. Kita pasang. Oke,
Lalu saya sudah membuat dudukan untuk tutup belakangnya ya, seperti ini. Kita beri lem agar tidak goyang-goyang. Oke, selanjutnya kita solder kabel yang tadi di switch on off dan kabel minus di sebelahnya ya. Oke, kita beri lem. Ini harus pas ya posisi ini, karena menentukan untuk pas atau tidak lingkarannya ya. Harus benar-benar pas. Oke, selanjutnya ini baling-baling yang sudah saya modif dengan memasang gear bekas mainan ya di tengah-tengahnya. Oke, kita pasang. Oke, pas. Lalu selanjutnya saya cek charger apakah connect atau tidak. Oke, sudah menyala lampu merah, berarti mengisi ya ke baterai. Oke, selanjutnya kita uji coba. Oke, hasilnya seperti ini. Terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, like ya, share, dan komen. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan rezeki kalian melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih dan wassalam.